Oke, silahkan berdiskusi. Silahkan tunjuk siapa yang juru bicara masing-masing anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ingat, jangan sampai ada yang salah masuk ya. Belum bisa? Di kelompok mana, Ki? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Dia ada di WA itu, Bu. Ada di WA. Ada di grup ya. Ada di grup saya kirim ya. Bisa di copy itu, tambah tab saja kalau nggak bisa lewat LMS. Tambah tab saja di layarnya yang tadi kan supaya eh, jangan keluar di room besar Bapak Ibu. Oke, silakan. Silakan tunjuk juru bicaranya. Siapa juru bicaranya? Silakan diskusikan. Yang belum salat silakan gantian ya Bapak Ibu, silakan salat. Jangan lupa. Kalau sudah teman yang lain semua sudah masuk di grup, saya juga izin untuk melaksanakan kewajiban saya. Untuk kelompok silakan. Ini untuk kelompoknya Pak Muhammad Amran, kelompok 1 kurang 1 orang. Ini Ibu Erma, Ibu Samsidar, Ibu Resti, berarti Ibu Rosma ya yang belum. Bu Rosma yang belum masuk. Bu Rosma yang belum masuk, Ibu Samsidar. Bisa dihubungi kenapa, apa masalahnya? Ibu Samsidar. Oh iya, dihubungi apa? Oh ini sudah. Ibu Wana sudah. Bisa Ibu Rosma. Bisa Ibu Rosma, apa masalahnya mungkin bisa dihubungi kelompoknya. Oh ini tahu. Bu Wana. Bu Rosma mana Ki? Kesian dia menangis Bu Rosma. Yang Ki menangis. Yang Ki menangis. Pakai apa? Pakai HP kah? Ya enggak apa-apa, pakai HP langsung saja klik di situ di HP-nya kalau kalau enggak bisa. Dan menangis. Ada link di grup itu, di grup tak? Ya, ada link bor satu. Ada saya kirim tak? Atau saya yang belum kirim? Belum kah? Maaf. Saya kira. Iya, ada tawa. Iya, ada tawa kirim. Anunya. Kayaknya dari tadi siang ya, ada yang kirim itu linknya untuk bor. Ada di grup di Rosma. Sekarang di sini. Iya, silakan. Ibu, Ibu, di sini untuk kelompok 2, siapa yang belum? Sudah ya semua? Ada lagi satu, kelompok 2 siapa? Ibu Sri sudah, Priswan, Ibu Dewi sudah, Aris. Oh ya sudah cukup, sudah cukup. Cuma PP-nya enggak sempat masuk. Enggak apa-apa, silakan diskusi. Tunjuk satu juru bicara. Kalau sudah silakan, yang belum salah silakan Bu. Gantian ya. Oke, aman di sini. Izin saya salat ya. Nah, silakan diskusi. Jangan keluar di Bu Rosma. Selamat bergabung. Bu Rosma. Eh, saya sih boleh.
Saya sudah isikan ini, Bu. Masa seperti Oke, Bu Rosma. Oke. Nampakkan dulu wajahnya Bu Rosma. Saya mau ambil gambarnya untuk kelompok ini. Oke. Ibu Irma, saya ambil gambarnya Ibu Irma, Ibu Wana. Nampakkan gambarnya untuk kelompok ini. Ini pengganti daftar hadir, Bu ya. Tolong gambarnya. Oke, satu, dua. Ibu Resti, mana gambar tak? Satu, dua. Ya, oke. Kan. Nggak menurut sama Ibu Rosma. Oke, dilanjut silakan tunjuk juru bicara ya. Yang belum salat gantian silakan. Tapi yang lain lanjutkan diskusinya. Oke, gantian ya. Oke, saya simpan dulu fotonya. Saya Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi sayang, buka dulu. Buka kameranya. Saya mau ambil gambarnya. Ini pengganti daftar hadir Bu loh. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, silakan ada ditunjuk juru bicara. Ada ditunjuk juru bicara ya. Dan yang belum salah silakan gantian. Jangan bersamaan karena diskusi tidak jalan kalau semuanya. Oke, saya juga mau kewajiban saya. Oke, silakan dilanjut. Baik. Maaf, izin. Saya cuma bilang untuk apa? Sebagai perwakilan diskusi kita yang memandunya itu ya Pak Haris, karena Pak Haris yang cantik sendiri. Berhubung karena laki-laki adalah sebagai pemimpin, jadi satu-satunya laki yang di kelompok kita adalah Pak Haris, yang beliau yang memimpin kita dalam diskusi ini. Setuju Bapak? Setuju Bu Ibu? Setuju Bu Neswa. Pak Haris. Izin Bu. Arahan dari Ibu Pasil kalau bisa diganti karena saya ini sudah 2 kali Bu. Ya, Ibu Andi Elvira mungkin atau Bu Sri yang bagaimana? Untuk diskusi Pak, bukan untuk presentasi nanti. Oh begitu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penunjukannya. Baiklah Ibu-Ibu, tugas diskusi kita kali ini adalah ruang kolaborasi 1.3. Yang dimana ada beberapa yang perlu kita rancang bersama. Yang pertama itu adalah menentukan visi bersama, kemudian yang kedua adalah membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kita sepakati. Kemudian yang ketiga adalah merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap menggunakan kanvas Bagja. Saya kira mungkin itu ya, ada 3 fokus kita. Namun sebelum kita merumuskan visi bersama dalam kelompok ini, terlebih dahulu dari ke-5 kelompok kita ini masing-masing memaparkan visinya, kemudian dicatat oleh Ibu Andi Elvira.
Bagaimana Ibu Andi Elvira? Atau Ibu Dewi? Bisa. Siapa? Oh, Bu Andi Elvira, terlanjur Bu Andi Elvira. Eko iya, langsung saja yang pertama visi dari Ibu Dewi Lestari. Kalau bisa di Ya, baik, terima kasih. Terima kasih bacakan. banyak Pak Aris, yang terhormat Koordinator, serta teman-teman calon CGP Angkatan 10 di kelompok 2 ya. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan visi saya, di mana tadi pada pertemuan di awal saya sudah menyampaikan bahwa visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, berbudaya, serta sesuai dengan kodrat zaman. Itu untuk visi saya. Bagaimana Bu Andi Elvira? Sudah? Saya ulangi lagi. Jadi visi saya ulangi lagi, Ibu. Visi saya itu... Ya, pelan-pelan mungkin Ibu Dewi. Pelan-pelan, Bu. Kalau dari saya pribadi, visi saya itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, berbudaya, sesuai dengan kodrat zaman. Itu saja Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Niswati. Oh ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Visi saya secara umum yang di sekolah itu adalah sama juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Lestari tadi, yaitu menumbuhkan mewujudkan peserta didik yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir kritis, memiliki karakter yang bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pada khususnya itu semuanya mengarah pada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau visi saya secara pribadi itu tadi yang saya sempat jelaskan bahwa saya ingin menumbuhkan minat literasi siswa pada khususnya, karena minat literasi ini sangat kurang sekali, maupun baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, literasinya itu masih kurang sekali. Jadi secara pribadi visi saya adalah saya ingin menumbuhkan literasi siswa. Nah, kalau visi dalam lingkungan sekolah saya itu tadi yang menumbuhkan mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri sudah merangkum semua karakter yang ingin diwujudkan oleh bangsa dan negara kita. Ya, seperti itu, Ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Mudah-mudahan Bu Andi Elvira bisa merangkum. Ya, selanjutnya Ibu Sri, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar suaraku Pak? Iya Bu. Iya Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu. visi ya itu adalah tujuan kita dalam satuan pendidikan. Nah, untuk mewujudkan visi saya di sini hampir kita sama semua, yaitu menciptakan siswa yang religius atau yang berketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu. Yang kedua adalah ini berkarakter. Nah, anak-anak kita ini harus betul-betul berkarakter agar mereka bisa menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini
selanjutnya yang penting semuanya keseluruhan yang sama juga dengan punyanya Bu Niswa tadi bahwa itu selalu kita berpedoman kepada profil Pancasila. Nah itu di profil Pancasila itu semua sudah tergabung nih semua apa yang visi kita untuk menjadi untuk peserta didik. Nah itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya Pak, ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya ya Ibu Andi Elvira, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini visi saya yaitu mungkin hampir sama semua dengan teman-teman. Kalau saya di sini fokus pada mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi mirip-mirip sama intinya berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang terakhir dari saya, adapun visi saya yang setelah saya tulis yaitu adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Artinya di sini prestasi baik itu di bidang dari segi intrakurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Kemudian dia berkarakter, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya mungkin seperti itu dari saya. Jadi sebenarnya visi yang telah kita susun bersama ini pada dasarnya sama, mirip. Tinggal kita kemudian sebentar menyatukan visi kita yang untuk lebih baik. Mungkin ada saran dari ibu-ibu, kira-kira dari kelima visi yang telah kita sampaikan bersama tadi, kita bisa ambil kesimpulan kira-kira visi apa yang kita bisa tuliskan di kelompok kita ini. Ya, saya persilakan kepada teman-teman. Ya, silakan Ibu Niswati. Tapi suaranya. Di sini saya hanya ingin memberi sedikit gambaran saja bahwa pada dasarnya keinginan atau harapan kita itu semuanya sama. Orientasinya adalah bahwa murid kita itu ingin memiliki karakter yang berbasis pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk bisa mewujudkan itu semua, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah itu merupakan visi kelompok kita mungkin ke depannya nanti. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan semua harapan kita tentang si peserta didik kita yang muaranya atau orientasinya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kita sama-sama akan memberikan pendapat seperti apa yang akan kita lakukan nanti, visi seperti apa yang akan kita buat nanti untuk mewujudkan itu semua, yaitu mewujudkan peserta didik yang kita harapkan tadi. Nah, seperti itu mungkin Bapak. Ya, jadi kita mungkin memiliki gambaran-gambaran langkah seperti apa yang ingin diwujudkan. Nah, langkah-langkahnya inilah yang dituangkan nanti pada visi yang ingin kita buat. Nah, seperti itu Bapak Aris.
Ya, terima kasih Bu Niswati. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya baik, terima kasih. Betul apa yang disampaikan Bu Niswa. Kita semua memiliki visi ya. Kalau Bu Niswa saya sudah bisa baca, ingin menumbuhkan minat baca di sekolahnya ya. Kalau saya di sini, saya pribadi itu di sekolah dan kami sudah terapkan di sekolah juga mengenai mutu ya, dalam mutu yang religius yang mau dikembangkan di sekolah. Makanya kami di sekolah itu selalu melakukan literasi Al-Quran. Kalau Bu Niswati ini minat baca, kalau kami di sekolah itu di SMA 3 yang kami terapkan itu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran itu adalah literasi Al-Quran. Nah, di sini penanaman nilai-nilai agama dalam peserta didik, di mana dalam profil belajar Pancasila kan yang pertama adalah beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu yang kami terapkan dulu yang pertama di sekolah. Jadi kalau saya di sini yang ingin saya teguhkan di sini adalah mengenai menanamkan nilai religi dalam peserta didik, gitu. Jadi kalau saya ingin diri saya pribadi, kalau saya sarannya bagaimana kalau mewujudkan generasi unggul dalam mutu yang religius serta mampu berdaya saing dalam perkembangan di era globalisasi. Itu menurut saya. Bisa ditambahkan yang lain atau bagaimana? Bu Niswati, bagaimana Bu Niswa? Ya, silakan Ibu Ya, Sri Bu. dulu. Ya, saya kira saran dari Bu Dewi itu bagus dan bisa mungkin dipertimbangkan. Namun sebelumnya saya persilakan kepada Ibu Sri dulu untuk memberikan tanggapan. Tapi suaranya, Bu. Terima kasih ya Pak Aris. Ya betul, saya sependapat dengan Ibu Dewi. Di sekolah saya itu sama. Setiap 15 menit sebelum pembelajaran itu kita selalu mengadakan literasi membaca Al-Quran. Nah ini selama dijalankan program ini, Masya Allah anak-anak itu betul-betul sangat bagus. Nah dari yang dilaksanakan literasi Al-Quran ini, nah saya sependapat dengan Ibu Dewi tadi. Nah apa tadi itu yang disebutkan Ibu Dewi, judul apakah tadi itu Bu Dewi? Nah saya sepakat untuk itu. Terima kasih. Bisa Kembali, diulang Pak dulu Aris. judulnya, Bu? Ibu Dewi? Maksudnya visinya apa tadi? Kalau dari saya, mewujudkan generasi unggul dalam mutu yang religius serta mampu berdaya saing dalam perkembangan era globalisasi. Bisa diulang, Bu? Ya, mewujudkan generasi unggul dalam mutu yang religius serta mampu berdaya saing dalam perkembangan era globalisasi. Ya, bagaimana Ibu Niswati? Mungkin ada tambahan? Ya. Mewujudkan generasi unggul dalam mutu yang religius, serta mampu daya saing dalam perkembangan era globalisasi. Oh ya, saya juga mungkin punya saran. Ya. Ya, jadi melanjutkan ini usulan dari Ibu Dewi, mewujudkan generasi unggul serta mampu berdaya saing dalam era globalisasi sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana? Supaya bukan hanya religius saja. Di dalam profil Pancasila itu kan ada beberapa di dalamnya, termasuk itu literasi, berpikir kritis, kemudian apa lagi namanya,
beriman, bergotong royong, mandiri, ya mungkin begitu. Atau mungkin bisa disempurnakan lagi kata-katanya bagaimana? Ya, ya. Bu Niswati, Bu Andi Alfira. Setuju dengan Pak Aris, mungkin karena religius itu sudah masuk pada profil penanaman karakter profil pelajar Pancasila, jadi dirangkum saja dalam profil pelajar Pancasila, seperti itu. Karena banyak juga aspek yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sisa disempurnakan kata-katanya. Sini Mina, mau sembahyang. Belum. Bagaimana Ibu? Tapi Pak Aris sedikit dulu. Yeah. Kenapa saya di sini mengambil generasi unggul mengutamakan yang namanya religius, karena pada saat membuat sebentar mengenai prakarsa perubahan, yang ingin saya fokuskan di situ adalah tentang literasi Al-Quran. Bisa kita masukkan juga literasi membaca ya untuk Bu Niswa ya. Kita bisa gabungkan itu antara literasi Al-Quran dengan minat bacanya Bu Niswa. Iya, betul. Jadi itu alasan saya kenapa harus yang diutamakan itu religius. Meskipun kita mungkin ada profil pelajar Pancasila ya, tapi kan yang kita kan akan membuat sebentar yang namanya prakarsa perubahan. Apa yang difokuskan di situ? Apa yang kita lakukan di situ? Yang ingin saya kembangkan di sini tentang literasi Al-Quran, minat baca. Ya kita bisa atau bagaimana kan yang lain? Kita akan fokus kepada satu permasalahan kan pada saat kita membuat prakarsa perubahan. Apa yang kita kita lakukan? Gitu. Iya, jadi saya biasa susah ambil simpulan kalau berhadapan dengan ibu-ibu. Agak canggung ya Pak. Iya. Bagaimana Ibu Niswati untuk memasukkan tadi literasinya? Kira-kira visinya itu seperti apa? Benar apa sih yang dikatakan sama Ibu Dewi tadi, bahwa meningkatkan minat literasi membaca Al-Quran, literasi Al-Quran dengan literasi ya seiring dan sejalan itu menumbuhkan minat literasi semua. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang dirangkum oleh Pak Aris tadi. Mungkin dulu sholat ya Pak, Ibu. Oh ya, silakan Ibu. 5:30. Jadi terima kasih. Ya, saya lanjut ya Pak. Jadi untuk visi yang sebenarnya harus kita ambil yang sesuai dengan Ibu Dewi tadi katakan, dengan dipersempit oleh pendapatnya oleh Pak Aris, ya kan sama ya. Nah, cuma yang saya setuju dengan Ibu Dewi, kalau yang ingin kita fokuskan adalah literasi Al-Qur'annya. Nah, perubahan apa yang utama yang akan dilakukan di situ? Nah, visi itulah yang nanti kita harapkan adanya perubahan. Nah, seperti itu mungkin Pak Aris. Jadi seolah-olah kita ini akan membuat sebuah perubahan lingkungan penanaman literasi yang berkarakter pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seiring sejalan dengan penanaman itu, karakter-karakter lain juga akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, seperti itu Pak Aris. Jadi bagaimana kita meramunya ini nanti menjadi suatu visi yang benar-benar jadi satu, kita diskusikan kembali lagi mungkin. Oh ya Bu. Ya, jadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, bahwa yang kita fokuskan adalah literasinya, baik itu literasi Al-Quran maupun literasi bukunya. Nah, mungkin seperti itu, Udi. Jadi untuk bagaimana kira-kira ini untuk visinya, untuk merangkainya ini supaya bisa disepakati bersama, mewujudkan generasi unggul
mewujudkan generasi unggul. Ya. Mewujudkan generasi unggul. Boleh mungkin ya kita oke lah kita hilangkan ini religius karena kan profil Pancasila sudah yang pertama itu adalah berketuhanan yang maha esa ya, Paris ya. Jadi apa yang disampaikan tadi Bu Alvira sudah double mungkin ya kalau kita religius, tapi bagaimana ya? Mewujudkan generasi unggul serta mampu berdaya saing dalam perkembangan era globalisasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tapi sebentar pada saat kita prakarsanya, untuk perubahan prakarsanya, fokusnya kemana? Religius ya? Iya, boleh Bu, fokusnya ke religiusnya. Karena kalau kita jelaskan ke semuanya itu di profil Pancasila, mungkin tidak akan sampai. Jadi kita bermuara ke profil Pancasila dengan berfokus pada nilai religiusnya. Ya, religius. Oke, baiklah. Mewujudkan generasi unggul serta mampu berdaya saing dalam era globalisasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu, Bu. Sebentar nanti disempurnakan di diskusi lain. Iya. Mungkin ada lagi diskusi di grup yang kita buat nanti. Ya, selanjutnya yang kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah disepakati. Ya, tapi bagaimana? Iya, tapi Paris, ya ini kan sudah ada visi. Jadi kemudian yang kedua itu mengenai kita buat gambar tentang perubahan prakarsa perubahan ya. Nah di sinilah kita fokus. Kita ambil dua. Kita bisa ambil dua. Literasi, kalau literasi Bu Niswa kan mau ambil minat baca. Kita ambil literasi Al-Quran dan minat baca. Atau ada yang lain? Mau yang lain? Siapa tahu yang lain Pak Aris mungkin ada ide lain. Nanti sakit hatinya Pak Aris atau Bu Alvira. Cuma idenya Bu Dewi dan Bu Niswa diambil ini ya. Kita tidak diambil. Ya, saya kira jangan juga terlalu banyak. Saya kira kita fokus ke dua saja. Literasi saja ya, literasi. Literasi dengan literasi, baik itu literasi Al-Quran maupun literasi apa namanya? Minat baca ya. Ya, minat baca. Minat baca. Ya, jadi fokus kita di situ adalah mengembangkan bagaimana? Mengembangkan literasi literasi Al-Quran dan minat baca peserta didik. Ya, jadi prakarsa perubahannya itu adalah mengembangkan literasi Al-Quran dan minat baca peserta didik. Begitu, Bu? Di prakarsa itu kan ada 4. Ada awal kegiatan yang kita lakukan, ada apa itu? Ada aset ya kalau tidak salah. Kemudian ada pembelajaran untuk prakarsanya. Ada awal, ada tantangan, ada aksi, ada pembelajaran. Nah ini yang akan kita bahas. Oh begitu, Bu. Ada awal kegiatannya apa, seperti apa untuk literasinya, kemudian ada aksinya apa, kemudian perubahan. Pembelajaran apa yang didapatkan? Pembelajaran. Awal ada tantangan. Yang pertama awal kegiatan apa? Yang kedua tantangan. Yang ketiga aksinya apa? Yang keempat itu pembelajaran. Pembelajaran apa yang didapatkan setelah melakukan aksi tersebut? Oh ya. Ya. Nah, itu yang akan jadi silakan berkomentar. Awal pembelajarannya seperti apa? Kalau awal dengan mengembangkan literasi Al-Quran dan minat baca.
Kalau di literasi kan awalnya ini saya bisa memberikan saran bagaimana kalau kemampuan anak membaca Al-Quran. Kemudian kalau tantangan ini kan mengenai Al-Quran, masih banyak siswa yang belum fasih membaca Al-Quran. Masih banyak yang malas dalam membaca Al-Quran. Itu untuk tantangan. Kemudian aksinya, kita sebagai pendidik yang menuntun membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kemudian, ya itu mungkin ya, menuntun siswa membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kemudian pembelajaran yang didapatkan, anak ini dengan melakukan literasi Al-Quran bisa memiliki akhlak yang mulia, sehingga paham bagaimana pentingnya membaca Al-Quran tersebut. Itu untuk literasi Al-Quran. Kalau minat baca mungkin dari Ibu Niswati bisa ditambahkan. Awalnya apa, tantangannya apa, aksinya apa, dan pembelajarannya apa. Seperti itu. Nah, ya Ibu Dewi, kalau yang awalnya itu adalah masih kurangnya literasi atau masih banyaknya siswa yang masih belum lancar dalam membaca. Seperti itu. Kemudian tantangannya itu kurang adanya dukungan di keluarga peserta didik dalam membimbing atau menuntun anak ini, karena kita kan ketahui sendiri bahwa anak kita itu hanya membimbing peserta didik kita hanya terbatas oleh beberapa jam saja ya. Nah, yang paling berperan banyak itu adalah keluarganya. Nah, tantangannya di sini ya kita mengidentifikasi bagaimana sih keadaan keluarganya anak ini sehingga hambatan dalam minat bacanya itu sangat kurang sekali. Nah, apa yang ketiga Ibu tadi kita bilang? Aksinya. Nah, aksinya itu seperti apa, tahapan seperti apa yang ingin kita lakukan pada saat kita ingin menumbuhkan minat baca anak ini. Nah, salah satunya adalah secara personal ya, saya berbicara dengan siswa dulu. Apa sih minatnya, apa yang memotivasi dia supaya dia bisa lebih tergerak untuk lebih banyak membaca atau belajar dengan sendiri mungkin begitu. Kemudian model pembelajaran seperti apa pada saat saya memberikan pembelajaran literasi, modelnya pembelajaran itu metode apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan minat literasi siswa. Nah, salah satu contohnya mungkin saya memberikan atau membagikan buku-buku bergambar begitu yang bermacam-macam, misalnya komik dalam bentuk komik begitu atau buku yang bergambar dan ada ceritanya. Nah, itu salah satu bagian supaya saya bisa menggugah perhatian anak ini untuk berminat dalam menimbulkan minat bacanya terhadap buku yang saya kasih. Nah, yang terakhir tadi apa ya Bu Dewi? Pembelajaran apa yang didapatkan? Pembelajaran apa yang didapatkan? Nah, pembelajaran dengan sendirinya anak-anak bisa termotivasi, sudah tumbuhlah minat bacanya dengan diberikannya itu buku-buku yang lebih yang berbeda dari buku-buku yang disediakan di perpustakaan. Nah, kalau saya mengidentifikasi kemarin-kemarin buku-buku yang ada di perpustakaan itu kebanyakan hanya teks saja yang dilihat. Nah, salah satu yang membosankan anak-anak pada saat dia membuka buku hanya teks saja tanpa ada gambar-gambar yang menarik mereka untuk bisa membaca. Nah, salah satunya itu tadi saya membagikan buku-buku untuk mereka yang lebih menarik dengan ditambahkannya gambar-gambar itu. Nah, harapan saya itu adalah dengan memberikan itu, minat baca anak ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Kemudian dibagikan poster-poster di sekitar kelas yang menggugah minat bacanya, poster-poster yang mengajak adanya ajakan untuk membaca. Nah, seperti itu harapannya. Pak Aris. Terlempar di Pak Aris. Aris kemana ya?
Sholat mungkin Pak. Kalau sholat asar. Oh iya Bu. Ya. Ya, ambil alih dulu Bu Niswa sekalian. Oh iya, baik Ibu-ibu, karena Pak Arisnya lagi keluar mungkin sambil alih saja. Nah, diskusi selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan kembali di grup yang kita akan buat nanti. Nah, seperti itu. Ya, saya tutup diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung di grup 1 ya, Bu. Silakan bergabung di grup besar. Silakan bergabung di room besar. Halo semuanya, Assalamualaikum. Sudah bergabung semua kembali. Hampir saya tutup telinga tadi, begitu serunya semua diskusinya. Begitu antusiasnya semua, luar biasa. Bukan tutup telinga, nggak mau mendengar, tapi semangatnya, besarnya semua suaranya. Kemudian nanti pada saat presentasi, itu nanti akan dilancarkan seperti ini suaranya. Saya berharap kepada semua teman CGP wajib mengeluarkan pendapatnya semua. Ya, ada yang moderator, ada yang presentasi, kemudian ada yang menulis, ada yang menjawab, ada yang memberikan kesimpulan, tentu adalah yang menulis. Kemudian ketika ada hal yang ingin ditambahkan silakan. Begitu juga dengan ketika kelompok lain mempresentasikan tugas kelompoknya, maka kelompok yang satu mendengarkan dengan baik dan semua harus berpendapat. Oke Bapak Ibu. Baik, untuk hari ini Bapak Ibu ya, saya mau share tadi yang terakhir ya. Yang terakhir, ini kan ada tadi terakhir yang perlu saya perlihatkan ke Bapak Ibu untuk materinya. Ini Bapak Ibu yang tadi sudah diurai berapa banyak. Oke, ini yang terakhir. Oke, saya stop. Baik Bapak Ibu. Saya ingin mendengar pendapatnya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang dilakukan tadi masing-masing anggota kelompok. Silakan mewakili kelompok saja karena waktu Bapak Ibu. Ya. Seperti kelasnya tadi Ibu Rosma bisa. Di kelompok saya tadi ada anggota kelompok saya hampir menangis karena tidak bisa bergabung. Kelompoknya Ibu Rosma mana? Ibu Rosma belum bergabung lagi ya. Bermasalah lagi jaringannya Ibu Rosma. Mana Bu Rosma? Ke room besar ki Bu. Bu Rosma, bergabung di room besar. Di room besar ki Bu, masuk di room besar. Oh ya, oke. Oke. Saya ingin mendengarkan satu, mungkin ada review atau apa pendapatnya terkait dengan apa yang dilakukan tadi. Berhubungan dengan diskusi di kelompoknya masing-masing. Ada yang bisa satu orang tiap kelompok? Silakan. Kelompok 1. Silakan bercerita terkait dengan apa yang didiskusikan tadi. Bagaimana ikonnya? Apa yang dibahas? Apakah itu sudah selesai atau apa, dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan ya. Silakan.
Kelompok 1, kelompok 2. Ibu Ana kelompok 1. Ya, Bu Ana, silakan Bu Ana. Ya, silakan. Iya. Oke. Yang kedua, kelompok 2. Ada yang mewakili kelompok 2? Kelompoknya Ibu Niswati, Bu Dewi. Ibu Dewi kan. Yang terakhir ya. Oke, luar biasa semuanya. Bapak Ibu, saya tidak membatasi Bapak Ibu ketika nanti pada saat presentasi akan menampilkan masing-masing pendapat visi yang disusun dari setiap anggota. Ya. Maaf, saya tidak membatasi, mungkin nanti pada saat presentasi Ibu bisa menyampaikan setiap visi yang ada pada anggota kelompoknya, kemudian ada visi satu yang disusun berdasarkan dengan rumusan bersama, ya. Ya, itu boleh seperti itu. Kami tidak membatasi. Sehingga memilih satu visi untuk yang bisa diterapkan nanti berdasarkan dengan alur bagja yang akan dilakukan nanti, Bapak Ibu, ya silakan. Bukan artinya bahwa ini pendapatnya ini saja langsung, tapi alangkah bagusnya kalau kita ramu bahwa ini adalah visi masing-masing anggota kelompok, kemudian kita ramu menjadi satu visi, atau misalnya kita pilih, kesepakatan kita pilih satu visi dari anggota kelompok kita. Boleh seperti itu, oke? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Pada sore hari ini hampir lagi masuk maghrib, mohon maaf karena situasi dan kondisi memang menghendaki demikian, tapi alhamdulillah tidak terlalu bermasalah ya jaringan, semuanya cepat bergabung walaupun belum bisa langsung bergabung di lewat LMS, tapi alhamdulillah bisa kita bertemu di hari ini. Nanti pada tanggal 2 ya Bapak Ibu, dengan jam yang sama, perubahan jam berarti saya akan kirim di grup, tapi kalau tidak ada perubahan berarti tetap jam yang sama.
untuk presentasinya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan buka kamera, kita foto bersama untuk yang terakhir. Kemudian nanti kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Pak Aris. Pak Aris. Ibu Samsi dari Ibu Pak Aris. Mana Ki salat Ki? Pak Muhammad juga, Ibu Hadira. Oke, mungkin lagi salat mereka. Buka kameranya dulu, saya ambil gambar Bapak Ibu. Ibu Erma, Bu Dewi, Bu Niswati, Bu Samsidar, kameranya tolong dibuka. Saya mau ambil gambarnya dulu, Bu. Bu Samsidar. Oke. Bu Niswati, oke. 1, 2, 3. Mantap. Luar biasa. Silahkan Bapak Ibu istirahat. Mohon maaf. Pak Amran, Ibu Adira, Ibu Resti, semua teman-teman yang ada di sini mohon maaf. Hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan ya. Silakan diskusi kembali. Ingat Bapak Ibu, pada saat mengirim, lihat kembali semua tugas-tugas yang sudah dikirim. Ya, Bapak Ibu, perhatikan alur-alur yang ada, jangan terlewatkan satupun. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki perjuangan, sudah ada beberapa persen yang kita sudah masuki. Kalau kita sudah selesaikan modul 1, ya sampai 1.4, sisa 1 lagi ya, 1.4 berarti perjuangan pertama kita sudah selesaikan. Sisa 2 lagi, modul 2 dan modul 3. Oke, baik Bapak Ibu, semangat terus ya. Salam sehat untuk semua. Jaga kesehatan, istirahat. Ya Bapak Ibu, semoga kita bisa bertemu kembali insya Allah pada tanggal 2. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Rosma ya untuk presentasinya. Silakan istirahat Bapak Ibu. Bu Sri, istirahat. Bu Sri, dimatikan mikrofonnya. Silakan istirahat Bu. Bu Rosma, silakan istirahat. Boleh live Ibu Sri. Mikrofonnya Bu Sri. Mikrofonnya dinonaktifkan Ibu Sri. Karena suara akan masuk. Silakan istirahat Ibu Ros. Silakan istirahat Ibu Rosma. Mudah-mudahan jaringannya bagus nanti ke depan. Iya. 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 Nggak apa-apa. Yang penting kan tidak namanya jaringan, nggak apa-apa. Nanti tanggal 2 ya, Bu. Tes apa? Oh, waktu kelompok ya. Lagi masuk, saya foto kali sekarang. Oke. Oke. Ibu Rosma. Oke.
Nanti saya kirim di grup fotonya. Silakan. Sama-sama. Kenapa Ki Bu Dewi? Bu Dewi, tanggal 2 dilanjut. Ya, istirahat. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Dewi? Oke. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama Ibu Risma. Silakan istirahat Bu, nanti tanggal 2 lagi kita ketemu lagi. Oke, untuk presentasinya. Ya. Oke, istirahat. Oke, enggak apa-apa. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.